Tahun 2021, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji akhirnya mengumumkan jika ibadah haji tahun ini kembali dibatalkan. Alasannya karena otoritas Arab Saudi belum memberikan kuota haji bagi Indonesia, ditambah dengan jumlah kasus COVID-19 yang masih meningkat. Mereka beralasan menjaga keselamatan dan keamanan jamaah Indonesia adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Pelaksanaan ibadah haji kembali dibatalkan. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengumumkan tidak ada keberangkatan bagi seluruh jamaah ibadah haji Indonesia tahun ini. Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya. Alasan kuat Menak membatalkan haji tahun ini adalah faktor kesehatan, keselamatan dan keamanan jamaah haji yang terancam akibat pandemi COVID yang melanda dunia. Jika tahun lalu alasan pembatalan haji karena pandemi yang melanda dunia untuk pertama kalinya sangat bisa diterima masyarakat. Namun untuk kedua kalinya pembatalan keberangkatan menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat. Memang kerajaan Arab Saudi hingga kini belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Di tengah-tengah situasi ini, muncul aroma isu yang dilontarkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syadzili. Mereka menyatakan jika Arab Saudi tidak memberikan kuota haji bagi Indonesia. Namun isu tersebut langsung ditepis oleh pihak Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia. Duta Besar Pelayan Dua Kota Suci Arab Saudi untuk Republik Indonesia, Essam bin Ahmed Abid Al-Tahkafi, melalui surat pernyataannya langsung memberi klarifikasi. Surat itu ditujukan ke Ketua DPR RI Puan Maharani. Isinya, Essam menyampaikan bahwa pernyataan dua anggota DPR RI tersebut tidaklah benar. Tapi di balik itu semua, yang para jamaah khawatirkan adalah soal dana haji yang telah tersimpan lama di berangkas keuangan pemerintah Indonesia. Publik menyangka dana haji yang selama ini ditabung dialokasikan terlebih dahulu oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur dan membayar hutang negara. Betapa tidak, publik dikejutkan dengan beredarnya sebuah video yang menampilkan perbincangan antara ekonom senior Indonesia Rizal Ramli bersama seorang politisi Deddy Gumelar atau yang akrab dikenal dengan sebutan Miing Bagito dan Gigin Praginanto. Video itu beredar di media sosial YouTube dengan judul Ketiadaan Moral Publik dalam Kehidupan Berbangsa. Dalam salah satu cuplikan video tersebut, Rizal Ramli mengatakan alasan Indonesia tidak dapat mengirimkan jamaah haji bukan hanya karena situasi pandemi COVID-19 saja, melainkan ada tagihan hutang yang belum dibayar oleh Indonesia. Boleh masuk Saudi Arabia untuk berhaji, kita tidak masuk di dalamnya. Kebayang nggak dalam sejarah peradaban Indonesia, negara yang mayoritas Islam terbanyak di Indonesia, tapi tidak bisa menjalankan ibadah haji. Kita dilarang bukan hanya karena COVID, ya, tapi ada tagihan-tagihan yang harus dibayar, pemerintah Indonesia belum bayar. Sebetulnya ini sudah luar biasa. Saya tadi pagi baca berita, kaget saya. 95% dana penjaminan nasabah di LPS dibelikan obligasi pemerintah. Wah, bahaya banget. Isu tersebut sampai di telinga pemerintah hingga membuat kuping mereka panas. Menak Yakut Khalil Qomas membantah terpaan isu tersebut. Pembatalan keberangkatan jamaah haji, kata dia, bukan karena hutang. Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto juga turut angkat bicara. Ia memastikan kalau dana haji tersimpan dengan aman. Seraya mendukung pernyataan dari Menteri Agama, Yandri membantah pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun ini lantaran ada hutang pemerintah Indonesia ke Arab Saudi. Ada berita yang menyampaikan bahwa haji tidak ada tahun ini karena ada hutang Indonesia ke Arab Saudi. Itu ternyata berita bohong, tidak benar sama sekali. Dana haji sangat aman,
aman, aman, dan aman. Tetapi memang sesuai dengan KMA. Sekali lagi saya melihat fakta dan data aja ya. Sesuai dengan KMA 660 itu disebutkan bahwa jamaah lunas tunda tahun 2021 ini menjadi prioritas keberangkatan jamaah haji 2022. Isu dana haji dibuat mengambung sampai publik dibuat bingung. Mereka menabung jangan sampai uangnya dijadikan alat pengadu untung. Pemerintah Indonesia bersama Komisi 8 mengumumkan ini lebih lama daripada tahun sebelumnya, yang itu pada tanggal 10 Syawal. Kita berharap apa yang diambil kebijakan ini juga bagian daripada untuk kemaslahatan kita bersama, dan semoga dengan menerima rasa sabar dan tawakal, Allah jadikan seluruh keikhlasan kita mendapatkan ganjaran di sisinya. Dalih menjaga keselamatan dan kesehatan para jamaah Indonesia masih menjadi alasan kuat dalam pembatalan ibadah haji tahun ini. Dari data Kementerian Agama, jumlah kasus COVID-19 yang menjadi pertimbangan pembatalan haji masih meningkat. Tercatat pada tanggal 26 Mei 2021 terjadi 5.034 kasus positif dalam sehari. Pada tanggal 29 Mei 2021, angka kasus positif mencapai 6.565 kasus. Dan pada tanggal 1 Juni 2021 tercatat ada 4.824 kasus positif COVID di Indonesia. Sementara data negara tetangga yakni Malaysia pada tanggal 1 Juni 2021 kemarin tercatat angka kasus positif COVID-19 lebih tinggi dari Indonesia, yakni 7.105 kasus. Sementara untuk Singapura, angka kasus positif di tanggal yang sama hanya mencatat 18 kasus positif COVID-19. Namun memang, hingga kini pihak otoritas Arab Saudi belum mengeluarkan pernyataan resmi soal kuota dan negara mana saja yang diberikan izin masuk ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Jika tahun ini keberangkatan haji dibatalkan, maka tahun depan para jamaah sudah bisa berangkat ke Baitullah. Terlepas dari itu semua, kita semua berharap dana haji yang telah ditabung selama bertahun-tahun lamanya tersimpan dengan aman. Negara wajib menjaga keutuhan dana para jamaah dan memberikan fasilitas sebaik-baiknya bagi mereka dalam menunaikan ibadah haji. Tim redaksi Berita Inspira melaporkan.